Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Afrillah dengan stambuk F221-23062. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan struktur pneumatik pada bangunan bentang lebar di mata kuliah Struktur Konstruksi dan Utilitas Bangunan Bentang Lebar. Langsung saja ke pengertian struktur pneumatik. Struktur pneumatik merupakan sistem struktur bangunan tenda dengan bahan yang digunakan berupa lembaran tipis atau membran yang sifatnya fleksibel. Penggunaan struktur ini memanfaatkan gaya tarik yang membentuk dan primer berupa garis lengkung atau parabola yang membuka ke atas. Hal ini dikarenakan bahan struktur yang memanfaatkan adanya gaya tarik berupa sifat lentur dan lemas. Terbentuknya struktur pneumatik juga bergantung pada komposisi membran yang diberikan medium sehingga terjadi perbedaan tekanan. Prinsip kerja struktur pneumatik. Kata pneumatik berasal dari kata Yunani atau pneuma yang berarti napas udara. Jadi ini adalah struktur yang ditopang oleh udara. Meskipun struktur pneumatik telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun, struktur ini baru diperkenalkan dalam teknologi bangunan sekitar 40 tahun yang lalu. Yang pertama itu prinsipnya adalah penggunaan membran yang relatif tipis yang ditopang oleh perbedaan tekanan. Kedua, dengan meningkatkan tekanan udara di dalam, bukan saja berat mati dari selubung ruang menjadi seimbang, tetapi membran juga ditekan ke titik di mana ia tidak dapat menjorok karena beban asimetris. Struktur ini dapat menciptakan lingkungan buatan yang dapat disesuaikan dengan penggunaan manusia. Bentuk pneumatik pasti akan semakin populer karena kebebasan luar biasa yang diberikannya kepada arsitek dalam mendesain ruang bebas yang besar di dalamnya. Jenis-jenis struktur pneumatik. Yang pertama itu air supported structure. Terdiri dari satu membran yang menutupi ruang secara fungsional, yang disokong oleh sedikit perbedaan tekanan internal. Akibatnya, volume udara internal bangunan berada pada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Bangunan tersebut memiliki udara yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfer yang menyokong selubungnya. Kunci udara atau pintu putar membantu menjaga tekanan internal. Udara harus selalu tersedia. Masa pakai 20-25 tahun. Biaya yang relatif rendah. Bangunan tersebut ditambatkan ke tanah atau ke dinding sehingga kebocoran dapat dicegah. Biaya yang relatif rendah dan dapat dipasang dengan mudah. Yang kedua itu air inflated structure. Disokong oleh udara bertekanan yang terkandung dalam elemen bangunan yang digelembungkan. Udara bertekanan di bantal hanya berfungsi untuk menstabilkan membran yang menahan ruang tertutup tidak bertekanan. Rangga penyangga terdiri dari udara bertekanan tinggi. Tekanan internal bangunan tetap pada tekanan atmosfer. Tidak ada batasan dalam jumlah dan ukuran bukaan. Bangunan tersebut memiliki kemampuan untuk menyokong dirinya sendiri. Mereka memiliki potensi untuk mendukung struktur yang terpasang. Ciri-ciri umum struktur pneumatik. Yang pertama itu ringan. Berat struktur dibandingkan dengan area yang dicakupnya sangat sedikit. Berat atap membran, bahkan ketika diperkuat dengan kabel, sangat kecil. Tekanan udara rendah cukup untuk menyeimbangkannya. Yang kedua, bentang. Tidak ada bentang maksimum teoritis. Membentang sejauh 36 km untuk bangunan normal sulit, sementara bentang seperti itu sangat mungkin untuk pneumatik. Yang ketiga, keamanan. Struktur pneumatik lebih aman daripada struktur lainnya. Jika tidak, perawatan yang tepat harus dilakukan saat membangun. Mereka adalah struktur tahan api. Yang keempat, ereksi dan pembongkaran cepat. Cocok untuk konstruksi sementara. Area seluas 1 km persegi dapat dirobohkan dalam 6 jam dan dapat didirikan dalam waktu kurang dari 10 jam. Yang kelima, ekonomis. Tidak mahal ketika digunakan sebagai struktur sementara. Pencahayaan alami yang baik. Jika selubung terbuat dari bahan transparan, cahaya alami yang baik masuk ke dalam struktur. Sekitar 50% sampai 80% sinar matahari dapat diperoleh. Klasifikasi struktur pneumatik. Jenis kelengkungan permukaan. Struktur ini juga dapat diklasifikasikan menurut jenis kelengkungan pada permukaan luarnya. Yang pertama itu lengkung tunggal, lengkung ganda dalam arah yang sama atau
sinklastik. Yang ketiga, lengkung ganda dalam arah yang berlawanan atau antiklastik. Yang seperti dilihat pada gambar, yaitu lengkungan ganda pada arah yang sama. Selanjutnya, proporsi. Berdasarkan proporsi yang berbeda, struktur pneumatik dapat yang pertama, dua dimensi yang berukuran sama dan satu dimensi yang lebih besar. Contoh, tabung, tiang, kolom, menara. Dua dimensi yang berukuran sama dan satu dimensi yang lebih kecil. Contoh, bantalan, lensa, kasur. Tiga dimensi yang berukuran sama. Contoh, balon, bola, sfera, gelembung. Pada gambar dapat dilihat lengkungan ganda dalam arah yang berlawanan. Material. Yang pertama itu fiberglass. Kekuatan tarik tinggi, perilaku elastis dan daya tahan. Dilapisi dengan teflon atau silikon untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu ekstrim dan radiasi UV. Polyester, bahan selungkup paling umum untuk struktur yang lebih kecil. Polyester berlapis PVC umum untuk struktur yang fleksibel dan lebih kecil yang didukung udara. PVC diaplikasikan pada polyester menggunakan agen pengikat atau perekat. Selanjutnya itu EDV, sangat hemat energi karena transparansi, isolasi, dan ketahanan UV. Ini juga ringan, memiliki umur 20 tahun dan dapat didaur ulang. Selanjutnya nilon. Nilon berlapis vinil memiliki lebih banyak kekuatan, daya tahan, dan elastisitas daripada polyester. Mereka memiliki biaya yang lebih tinggi. Ini adalah contoh-contoh bangunan yang dibuat menggunakan struktur pneumatik. Yang pertama itu jembatan trampolin di Paris, Eden Project, dan yang ketiga itu klub tenis muda Prancis, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu fleksibilitas tinggi. Udara bertekanan dapat dengan mudah disalurkan melalui pipa-pipa ke berbagai titik di pabrik atau fasilitas, memungkinkan penempatan mesin dan peralatan dengan bebas. Sistem pneumatik relatif aman digunakan karena udara bertekanan tidak mudah terbakar. Selain itu, jika terjadi kebocoran udara, biasanya dapat dideteksi dengan mudah dan diperbaiki tanpa risiko kecelakaan serius. Yang ketiga, sistem pneumatik dapat menggerakkan berbagai jenis mekanisme dengan cepat dan akurat. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat, seperti dalam robotika atau mesin produksi otomatis. Biaya awal dalam sistem pneumatik seringkali lebih rendah daripada sistem hidrolik atau elektrik. Ini dapat mengurangi biaya awal pengadaan peralatan dan instalasi. Kekurangan. Salah satu kekurangan utama sistem kerja pneumatik adalah efisiensi energi yang rendah. Meskipun udara bertekanan dapat menggerakkan peralatan dengan cepat, konversi energi dari listrik menjadi energi pneumatik kurang efisien. Kebisingan kompresor udara yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan dan peralatan pneumatik dapat mengganggu lingkungan kerja dan kesehatan pekerja jika tidak ditangani dengan baik. Keterbatasan kekuatan. Meskipun sistem pneumatik cocok untuk banyak aplikasi, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan yang mungkin tidak sesuai untuk menggerakkan beban yang berat atau memerlukan torsi tinggi. Sistem pneumatik memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kinerjanya tetap optimal. Kebocoran udara dan penggantian komponen yang aus adalah hal yang umum dalam pemeliharaan sistem ini. Terakhir itu kesimpulan. Struktur pneumatik merupakan teknologi inovatif yang memanfaatkan tekanan udara untuk menciptakan bentuk bangunan yang stabil dan ringan. Keempat jenis struktur yang telah dibahas menunjukkan bahwa teknologi ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan fungsional dan estetika. Struktur satu lapis, single membran, sangat cocok untuk penggunaan yang bersifat sementara dan ringan, seperti tenda acara atau balon promosi. Meski sederhana dan ekonomis, ketergantungannya pada sistem blower menjadikannya rentan terhadap gangguan teknis. Struktur bantal udara menawarkan keunggulan dari sisi performa, termal, dan estetika, serta dapat digunakan sebagai elemen arsitektural yang menonjol, seperti pada fasad stadion atau atap rumah kaca. Penggunaan bahan EDV menjadikannya pilihan populer dalam proyek arsitektur kontemporer.
Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.